Halo sahabat YJK, kita bertemu lagi di kesempatan kali ini dalam seri Christian Leadership ya. Dan kali ini kita kedatangan narasumber ya. Nanti saya akan spill siapa narasumber kita hari ini ya. Profesional Kristen seperti halnya individu lain di dunia kerja menghadapi berbagai tantangan dalam bekerja dan juga keseharian mereka ya. Namun beberapa masalah mungkin muncul karena integrasi iman mereka dengan kehidupan profesional. Bagaimana sih sebenarnya kehidupan mereka sebenarnya dan bagaimana menerapkan keimanan mereka di dunia kerja dan sehari-hari mereka. Bersama saya hari ini ya, saya didampingi oleh Ibu Bella Ayu Pertiwi ya. Bu Bella nanti jadi kaos kami ya. Bu Bella ini mewakili dari YJK, dari Yayasan Jangkar Kehidupan sebagai National Director dari Yayasan Jangkar Kehidupan. Apa kabar Bu Bella? Baik Pak, puji Tuhan luar biasa. Oke. Tuhan baik ya. Ya, dan ada tamu kita Ibu Bella ya. Iya. Hari ini yang berkarya sebagai staf. Siapa aja nih Bu? Staf di... Kita tanya aja langsung ya Pak ya. Kita tanya langsung. Jabatannya apa ya Pak ya, supaya kita nggak salah ya Pak ya. Oke. Yuk. Gimana? Ada bisa memperkenalkan diri? Penny. Oke. Saya Peniel, Ya. Berliana Peniel Hutajulu lengkapnya. Saat ini jadi pegawai negeri sipil di Kementerian Luar Negeri, Pak. Oke. ASN ya. Iya, ASN. ASN itu ada terbagi lagi. Oh, Jadi terbagi. salah satunya pegawai negeri sipil, Pegawai gitu ya. negeri sipil. ASN itu singkatannya? aparatur sipil negara. Oke. Dan kabarnya juga sudah berapa kali ditugaskan di Kementerian Luar Sorry, Negeri. Kementerian Luar Negeri ya. Iya. Pernah ditugaskan di beberapa bukan daerah lagi ya, negara ya. Iya. Di mana aja, Pian? Kalau yang short term sih, maksudnya yang periodenya pendek lumayan banyak ya. Cuman yang panjang sih Istanbul sekali. Istanbul itu Turki di ya? Turki, Oke. sekali lagi di Stockholm di Swedia. Stockholm. Ya. Oke. Sebagai staf Iya, sebagai staf Finance, kedutaan. urusannya Nyebutnya bidangnya kekanselerayan. ke kanseler Kekanselerayan. Ryan. Ke Kansel. Chancellor. What is that? Itu kayak internal kedutaan atau ke internal konsulat. Jadi Oh, misalnya kita internal nanganin konsulat. keuangan, kepegawaian, aset-aset negara, terus pokoknya the whole internal ke dalam perwakilan kita nyebut ya. Oke. Itu udah berapa lama di negara-negara itu? Kalau terakhir di Stockholm 3,5 tahun ya, pulang 2021. 2021 Stockholm itu terakhir ya Stockholm. Sebelumnya di Turki ya. Iya, tapi udah lama juga sih. Oke, udah lama juga. Ada rencana untuk ke depan ini ditempatkan kami lagi di sana di luar? kan memang kalau rata-rata pegawai negeri sipil di Kementerian Luar Negeri itu kita periodenya berapa tahun di dalam negeri, berapa tahun di luar negeri gitu terus sampai pensiun. Jadi Di rolling gitu ya. terus. Oh, di rolling ya. Dan kabarnya mau berangkat lagi ya, Penel ya. Jadwalnya sih iya, jadwalnya udah saatnya nih kan Iya. ada termsnya gitu Ada kan berapa termsnya, lama iya. di dalam negeri. Jadwalnya udah tahun ini sih jadwalnya. Harus berangkat ya. Oke. Negaranya Belum tahu, kita Belum tahu, ya. doakan dan kita doakan sih paling bener. Iya. Kita doakan ya. Tinggal nunggu ya. Iya. Ada apa namanya bayangan. Saya sih sebenarnya pengennya di negara ini. Ada gitu. Ya, pengen sih kalau ini off air saya sebut, tapi karena ini on air saya nggak sebut. Oke deh. Oke. Iya, Pak. Oke Mulai deh. aja, Pak. Kita coba ngobrol dulu nih di awal mungkin tentang keseharian Penil ya. Iya. Sekalian Penil sendiri bagaimana menjaga keseimbangan hidup antara pekerjaan sama urusan keluarga. Oh, oke. Kalau itu sih sebenarnya poin utamanya itu prioritas sih. Prioritas. Kayak yang jadi prioritas di hidup itu apa gitu. Nah, saya kebetulan tuh bukan orang yang ahli untuk juggling things gitu, kayak bisa ngerjakan ini dalam sekaligus gitu. Jadi kayak misalnya Gak bisa fokus ya susah ya. fokusnya tuh kayak satu-satu gitu. Iya. Nah, Oke. misalnya nih waktu di luar negeri kan kayak
keluarga kan ada di Indonesia. Oke. Jadi fokus prioritas adalah pekerjaan gitu. Kemudian misalnya pelayanan, kemudian teman-teman gitu. Jadi ketika itu bersaling they fight against each other gitu, ya pasti yang prioritas yang menang gitu. Betul. Nah, ketika pulang ke Indonesia itu antara pekerjaan dengan keluarga itu Nyatu ya. kayak tapi ya itu sih kayak akhirnya tapi akhirnya yang lainnya misalnya social life atau karena di Jakarta juga macet banget. Jadi untuk membangun social life dengan sehat itu agak kurang sih. Kurang Karena pulang kantor udah jam berapa, paling ketemu keluarga di rumah gitu kan. Kalau keluar lagi nyampe rumah bisa jam 1, besok harus kerja lagi gitu kayak pagi-pagi udah berangkat lagi. Bener. Iya. Jadi akhirnya sih yang diprioritasin yaitu keluarga dan pekerjaan sih jadinya. Ya, others waktu di luar negeri dulu masih sempat bersosialisasi. Iya, waktunya masih banyak ya. Banyak banget. Iya. Masuk kerja jam 8, pulang jam 5 nggak ada macet, maaf ya Jakarta. berapa menit atau berapa jam? Perjalanan ke rumahnya berapa jam? Cuma 10 menit, 15 menit nyampe. Jalan apa? Kalau jalan kaki mungkin setengah jam ya. Iya, Tapi karena kayak misalnya naik public transportation ada waiting, ada queuing segala macam ya 15 menit. Jadi kan masih ada jam 5 sore sampai jam 12 malam bisa pelayanan, bisa main sama temen Iya. Jadi quality time dengan keluarga bisa. Beda sekali ya antara kehidupan di sana sama di sini. Betul. Jakarta ini mungkin perlu pindah ke IKN. Oke. Baik, jadi berusaha untuk menyeimbangkan ya. Kalau di Jakarta berarti harus menyeimbangkan dengan kehidupan di sini ya. Sulit nggak? Tadi sulit ya berarti ya, agak sulit di sini. Karena waktunya terbatas. Di jalannya udah macet. Tapi kalau menurut Penil sendiri, kehidupan yang paling penting itu, dalam kehidupannya Penil apa sih? Kalau secara pribadi, Christ is utama pasti. Apapun itu harus inline sama Tuhan kan, kayak maksudnya nggak itulah core dari semuanya gitu. Tapi kalau kemudian ditarik lebih ke belakang lagi ya family is matter gitu, kayak keluarga itu penting. Career not in terms of career tapi purpose yang Tuhan kasih untuk aku kerjakan itu sih jadinya grateful and then doing whatever we supposed to do yes. Iya. Lalu sempat nggak jaga kebugaran kesehatan sendiri? Aku penting nggak? Berarti penting dong. Jadi sekarang nih selama ini tuh aku nggak pernah peduli tapi kayak setelah usia bertambah mungkin ini sih stress levelnya juga ternyata udah nggak setangguh itu. Kemudian aku sempat sakit kan waktu itu kayak sempat sakit terus wah nggak bisa nih dengan pola hidup yang ada selama ini nggak bisa harus berubah gitu. Dan kemudian baru akhirnya aku olahraga sih seminggu sekali aja sih saat ini tapi lumayan itu. Kemana itu olahraganya nih? Pilates Pilates very good. It's kind of difficult ya Pilates itu kayak kakinya ke atas gitu itu kayaknya ngebayanginnya aja udah susah banget. Tapi Mbak itu masuk yoga kan? Enggak bukan sih kayak dia tuh pakai core otot-otot di dalam tubuh kita gitu yang dilatih. Tapi tenggatnya itu tuh kayak biasanya kan karena orang-orang yang kerja di komputer segala macam kan ini sakit ya. Itu kayak bone. Jadi itu kayak semua otot-otot gitu tuh kayak dilatih gitu. Jadinya fleksibel gitu ya. Aku gitu. jadinya kayak ini lebih banyak benefitnya nih daripada kerugiannya. Tapi nggak susah ya? Kalau orang awam gitu yang belum pernah ikut gitu, you can try. I just saw it in YouTube. It look like complicated ya. On Sunday we're gonna do it together. Oke, itu Pilates ya. Pilates itu di rumah berarti bisa di rumah atau satu perkumpulan atau komunitas. Ada kayak
PA-nya gitu sih, ada di Oke. salah satu studio gitu. Studio di Jakarta di Iya, di Kemang. Menteng. Oh, di Menteng. Wah, far away. I know. Okay. But memang the thing that we have to do, we have to have a effort ya. Yeah. Without effort, there Yeah. is no progress ya Yeah. kan. Makanya kita harus kerja keras untuk meraih tujuan hidup ya. Sometimes enggak kayak why should I do this? Yeah, Tapi but kan we kayak have to do. benefitsnya. Yeah. Iya, Oke. iya. Itu bisa menangani juga stres juga ya, Pilates Iya, ya. Ya, nah Pak iya. Chris suka stres Ya. kan? Coba ikut Pilates. Kayak kalau bicara soal stres juga semua orang bisa aja stres ya. Iya. Karena stres kan juga dibutuhkan kehidupan juga ya. Iya. Tapi kalau Tapi- bisa dirilis lah. Rilis ya. Cuma persentasenya ya Pak ya. Tidak terlalu banyak. Tapi by the way kalau ngomong bicara soal kerjaan sendiri kan Penel kan di bidang accounting ya. Yes, Mhm. itu. Accounting and finance. Mm-mm. Itu memang sudah passionnya di situ atau sebelumnya pernah nggak kepikiran untuk Bidang lain ya? atau memang udah jadi passion di situ? Passion sih enggak. If I'm being honest now, okay, I just want to be honest. My family gonna watch this. Ya, okay lah. Okay. Kayak awalnya sih kayak secara ketika selesai SMA itu Mhm. saya mau ngambilnya hubungan internasional waktu itu. HI. HI. Terus orang tua, ibu dan ayahku udah nggak ada. My mom. Jadi kayak kan Mbak T, Iya. my cousins, your Yes. sister, itu kan basically pada accounting, pada Yeah, Di my salah- sibling. Yes. Yeah, my Di- sister. salah satu kampus. Oh. Yeah, Universitas same. They have a gitu. same Terus kan aku kayak, graduation. aku mau hubungan internasional tapi aku galau. Aku itu my mom was like, kamu akuntansi aja kayak kakak-kakak. Gitu. Kayak terus kayak dari situ, ya sudahlah gitu. Kayak that's the reason. Kayak, That's the but reason I for the thank God, season. kayak, you never know, it actually brings you to your purpose gitu kan. Okay. Kayak Yeah. just following. Yeah. Walaupun followingnya juga kayak ya udahlah gitu. But along the way with your pet, actually you like it too ya. Ya, sometimes kan ada juga yang what is that, just follow and then suddenly dia realize oh itu nggak pet saya mendingan saya mundur gitu daripada nggak berhasil gitu kan. I thank God I agree with my parents on that one. Very Karena kayak good. ternyata ya I think the talent that God gave me is in that field gitu. Wow, Karena wonderful. ya kayak jadi puji Tuhannya kayak aku Mm-mm. bisa mengerjakan dan melaksanakan itu dengan kan kalau udah ada talent dari Tuhan kayak Iya. mungkin jauh lebih gampang ya dibanding yang misalnya Iya. talentnya beda gitu kan. Mm-mm. Jadinya ya puji Tuhan sih kayak ya udahlah oke lah gitu dan Iya, karena pada dasarnya Tuhan kasih manusia itu bakat dan Iya, talenta yang berbeda-beda dan kebetulan orang tuanya Penel itu dari latar belakang hukum ya. Papa kan dari bidang hukum ya. Mama nggak. Mama hukum tapi kayak nggak Hukum pursue juga, lebih iya. lanjut. Jadi nggak ada yang finance ya, tetapi ternyata puji Tuhan bisa match ya gitu. Benar. Accounting Ya. itu kan kaitannya dengan uang dan sebagainya. Yes. Itu kadang-kadang kalau orang yang nggak suka math, nggak suka accounting itu akan stress out gitu kan. Yeah. Tapi kebetulan kamu enjoy gitu kan, I enak. really like it. Oh, very good then. Iya. Sebab apa yang kita pikirkan itu kondisi saat ini kadang-kadang orang mengatakan bahwa itulah yang kalian pikirkan pada saat dulu gitu ya. Ya, jadi memang dulu kan pengennya HI ya. Ternyata kan kesampaian sekarang gitu loh. Iya, Masih benar ya. hubungannya sama internasional benar. gitu ya. Tapi not in a HI way gitu. Iya. Kayak Iya. bener-bener God's purpose is Iya. different ya. Iya. You actually going there, but around the path. Iya. Caranya enggak. Caranya berputar dulu sedikit ya. Tetapi bagus gitu loh. Iya. Oke. Tapi kalau bicara soal jadi pegawai negeri sipil ya sebutannya atau ASN itu. PNS mah. PNS ya, Betul. PNS Iya. ya. Nah, PNS sendiri pernah nggak kepikir jadi PNS? Oh, Dulu sempat di swasta ya? Iya pernah. Iya, aku dulu aku lulus kuliah terus kerja di swasta segala. Tapi tuh
Jadi dulu tuh ada pas mulai berpikir soal pekerjaan, ada Pak Menteri Luar Negeri namanya Pak Martin Natalegawa. Menteri Luar Negeri. Saya masih ingat tuh. Yeah, I look up to him and I was like, aku mau kerja untuk dia one day. Wow. Itu kayak Seriously, what year you Wah, said like ini that? jawab ya. waktu high school kayaknya ya, Oh my goodness, okay. atau kuliah kali ya, karena kan dia Ketika dia memberikan ceramah atau apa gitu? iya kayak dia walk around aja gitu, terus kayak Oh. I wanna work for him one day gitu, terus dan itu ketika setiap kali ada kayak misalnya kita ditanya nih, what is your vision for life, what is your who are you, what you gonna be gitu-gitu Iya. kan, itu selalu aku sebutnya saya mau bekerja di Kementerian Luar Negeri. Seriously? Itu kayak look it up gitu kan, baru-baru ini Yeah. aku kayak itu selalu wordingnya itu Kementerian Luar Negeri gitu, jadi nggak ada Kementerian Dalam Negeri, nggak ada Kementerian Keuangan, padahal aku kan basicnya finance atau apa, atau Bank yeah. Indonesia. Yeah. No, it's always Kementerian Luar Negeri. Oke. Ya, jadi memang sudah ada ya tertanam dalam unconscious mind ya. Kayaknya ya. Alam bawah Tuhan sadar udah. gitu, kayak, this is your path gitu. Iya. Very good. Oke, itu satu hal yang apa ya, mujizat ya? Iya, mujizat itu kayak apa ya, kalau orang bilang coincidence ya. Tapi aku ini sih kayak kan kayak your heart's desire itu kan ketika itu datangnya kan dari, maksudnya nggak kayak heart's desire in a pure level itu kan datangnya dari Tuhan gitu. Iya. Jadi bukannya coincidence sih menurut aku, tapi misalnya kayak Tuhan emang inline aja antara keinginan hati atau keinginan pribadi dengan rencana Tuhan atas hidup seseorang gitu. Jadi kalau misalnya kita dig deeper gitu, kayak mungkin anak-anak itu udah tahu dia sebenarnya mau jadi apa gitu nggak sih? Kira-kira kayak benar-benar ada rencana Tuhan digenapi. Iya. Pak Inul sendiri kalau yang pekerjaan sekarang ini membawai SDM juga nggak? Kalau sekarang enggak. Jadi Enggak, posisinya itu kita tuh individuals yang bekerja bersama-sama untuk doing something gitu. Tapi enggak. Tim, no? Tim. Jadi tim. enggak ada yang ke bawah gitu. Oke. Jadi semuanya tuh independently gitu. Oke, kita akan coba buka line ya. Bukan buka line, buat teman-teman yang mau kasih komen. Silakan aja ya, di masing-masing sosial media. Kita ada di Instagram, TikTok, dan juga Facebook ya. Silakan berikan komentar, ada pertanyaan, narasumber kita atau juga bintang tamu kita hari ini dalam seri Christian Leadership adalah Penil Berliana Penil Hutajulu ya, staf dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang saat ini bicara soal keseharian, juga pengalaman Penil, juga bagaimana sih sebenarnya menjalani sebagai profesional Kristen ya, apalagi di di departemen ya, kementerian ini kan sesuatu yang kalau boleh bilang memang bekerja untuk negara ya. Apa terbayang untuk sebuah negara, berarti sesuatu yang memang Penil Tuhan sudah tempatkan di situ ya. Kalau melihat hal itu, Penil gimana? Jadi kalau boleh ini nih sharing. Jadi ketika akhirnya kan menemukan kayak itu, aku bilang tadi aku selalu ingin Kementerian Luar Negeri, tapi itu kayak hilang aja dari ini. Ketika pilihan untuk menjadi pegawai negeri itu harus diambil, aku tuh mikirnya gini, karena aku udah pernah kerja di swasta kan, kayak, dan di swasta itu I think I work hard. Kayak kalau aku nggak sebut, tapi salah satu konsultan dulu tempat aku kerja, we have to work, kita harus kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 pagi tiap hari. Sampai 4 pagi? Iya. Ada lah. Itu melebihi dari itu dong. Working hours. Iya. Makanya saya nggak sebut nama Oke. Tapi itu adalah the rhythm of the work ya. Dan itu udah normal di How many person working like that? Thousands.
Seriously, 1,000 person It's working. a very noted company yang aku dulu di situ gitu. Very famous company. Iya, very famous company. And then 1,000 orang lebih bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 pagi. Aku pernah 3 hari berturut-turut nggak tidur sama sekali. Itu kan udah jam 4 pagi terus jam 8 harus masuk. Iya, Masuk lagi. Iya, dulu kayak Tidur gitu 4 jam. Iya, ya. Oh my Jadi god. emang nggak manusiawi sih, tapi kita semua merasa itu biasa pada saat itu. Karena kita udah kayak udah budaya kita kan kayak gini. Nah, jadi pada saat itu aku tahu I can work hard gitu. Terus aku kayak kalau aku work hard di company ini atau di company itu atau di company ini, who's gonna get rich because of me? Kan aku laboring kan kayak abis-abisan gitu kan. Iya. Terus kayak the CEO gonna be rich gitu. Iya. Terus aku kayak nggak bisa nih. Mendingan aku kerja buat rakyat Indonesia aja. Wow. Jadi kayak si labor aku ini kayak larinya untuk negara dan rakyat Indonesia Iya, instead of betul. satu orang CEO ini gitu. Ya maksudnya Perusahaan ya. ya. I mean I'm just one, tapi kayak I wanna give my labor to Yeah, the right to God, people. ya. gitu. Oke. Very good, very nice. Ya, Luar biasa ya. ya luar biasa. Pengalamannya ya. Karena selain short country itu yang I mean yang panjang, yang ada yang short juga ya. Iya, Berapa negara yang pernah panel kerja banyak itu? lah, Banyak ya. lumayan. Makanya Ada iya, banyak. Puji Tuhan sih kayak ada lebih dari 10 negara. ya, lebih. Oh, jadi basically semua negara udah pernah ya? Enggak lah, belum. Belum Kayak, ya. Tapi all over the world ya. Iya. Kayak di East, di West, ya, bagian belahan dunia Barat, dunia Timur udah coba ya. Afrika pernah nggak? ada. Oh pernah juga ya. China kayak gitu-gitu. Ya, Asia Timur pernah. Asia Timur pernah ya. Iya. Kalau Arab gitu-gitu negara-negara. Belum. Kalau Oh. Timur Tengah pernah, tapi bukan Arab Saudi ya. Iya. Oke. Balik lagi ya kalau mengenai bekerja di Indonesia sendiri, Penel. Kalau tadi kan sebutkan sempat bekerja di dari 8 sampai 4 pagi itu. Nah, saya rasa sekarang ini masih ada juga ya perusahaan yang menerapkan seperti itu ya. Masih itu Masih. perusahaan itu masih ada. Oh, Dan my very God. Begitu dan famous. oke, Very famous itu. kita harapkan juga jadi perhatian buat yang ini ya, kementerian yang menangani ini ya. Aku rasa semua orang tahu Iya, Oh. itu kayak umum ya. ya, umum Oke. kayak ya udah. Oke lah. Knows. Oke, baik. Dan tapi kalau di di kementerian sendiri atau di departemen atau Kementerian Republik Indonesia sendiri sebagai pegawai negeri sipil, ada tantangannya nggak sih? Pasti ada ya. Tantangannya apa? Pertanyaannya ada atau enggak tuh pasti ada. Iya. ada. Tantangannya apa nih? Menjadi Mungkin pegawai negeri atau ASN ini apa ya tantangannya? Setiap season kan aku kebetulan pekerjaannya itu berpindah-pindah Iya. ya Pak Oh, ya. ya. Jadi Oh kayak, mungkin beda ya kalau di luar sama di sini ya. Iya. Kalau kamu ditempatkan bisa di disebutin kalau di sini atau di sana beda. ya kalau di Indonesia. misalnya kalau salah satu yang ini adalah load pekerjaan. Kalau kan suka ada ini nih pameo atau Pameo apa itu? ledek-ledekan. Oh, iya. Katanya PNS tuh kerjanya main Zuma. Zuma betul. Itu kayak nggak ada kerjaan gitu loh. game. Yang kayak cuma Oh. kerjanya main game gitu. Main Kayak, game. it's a lie. Ternyata nggak benar ya. Enggak. Kayak Oh. kerjaan aku kayak aku bisa bilang aku dan rekan-rekan aku yang bisa aku ini kayak we have a lot of things to do gitu. Iya, banyak banget Ya, kerjaannya. jadi Yep. load pekerjaan itu banyak gitu. Hmm. Dan kayak misalnya di luar negeri kan aku ceritain ya Mbak tadi ya. Misalnya kan kita di kedutaan. Iya. Kedutaan dari Indonesia dikirim 6 orang, 7 orang misalnya. Kemudian ada beberapa staff di sana yang base-nya di sana kayak 10 orang atau 13 orang, dan itu kita harus handle semua permasalahan yang ada di negara itu dan di negara-negara rangkapan lainnya nyebutnya. Jadi kayak Apa itu rangkapan? rangkapan tuh kayak misalnya kalau Swedia Terdekat tuh ada gitu. Latvia gitu namanya. Oh. Latvia itu kita urusin juga. Jadi bukan cuma satu. Yang masih dalam
Latvia area itu situ ya. bekerja sama dengan Indonesia juga. Ada hubungan bilateral namanya. Oh, Ya. oke. Jadi apapun yang terjadi di situ kita urusin ya. Dari ekonomi, ya, politik semuanya. semuanya. Oke. Jadinya kan yang ngerjain ya siapa ya, kita itu doang yang 6 itu ya. bertujuh atau tambah yang 10 orang yang base di sana gitu. Yeah. Jadinya gitu. kan kayak kadang-kadang ada misalnya ada delegasi dari Indonesia, ada kemudian ada sidang, ada ini yang harus dilaporin, ada ini yang harus disiapin ya kan kayak gitu. Jadi load kerja sih. Jadi kadang-kadang di kepala tuh kayak besok harus nyiapin A, B, C, D, E. Hari ini harus selesai ini, tapi yang ini belum. Jadi udah. Jadi load sih. Itu salah satunya. Jadi harus ternyata memang nggak santai ya. Enggak, orang bilang Zuma. Kita tuh suka ledek-ledekan kayak yang katanya kalau pegawai negeri bisa main Zuma mana gitu. Tadi nggak ada main Zuma. Zuma yang mana nih? Oke. Dan berarti memang ada target juga ya. Iya. Mungkin itu zaman dulu itu yang dikasih target kan biasanya kan? Bukan target sih, tapi kayak misalnya kan ya target bisa, tapi target kayak dan deadline juga ya. Ya. Karena pemerintah kan harus berjalan gitu, ada timeline-nya sendiri gitu. Misalnya untuk ngerencanain tahun depan harus sudah direncanain sekarang, untuk anggaran, ya semuanya gitu. Ya. Kalau panel bilang finance ya, kaitannya sama anggaran, biaya, apa yang akan dilakukan dengan negara tersebut ya. Ketika di Swedia dulu anggaran negara tersebut jadi panel yang anggaran Indonesia di negara tersebut ya panel yang take care ya berarti ya. Oke. Sama beberapa teman-teman kita tim lah. Iya tim ya. Jadi udah diprediksiin ya kira-kira perlunya apa, biayanya yang tercakup apa saja gitu. Baik, kita masih mengundang ya buat teman-teman, silakan aja bisa berkomentar di sini atau kasih pengalaman juga boleh ya di komentar kami di sosial media kami di Instagram dan lain sebagainya ya. Oke. Baik. Panel, kalau prinsip hidup Kristennya Panel sendiri apa sih? Selain tentu yang pertama God ya. God and family. Tadi prinsip hidupnya, prinsip hidupnya. Kira-kira Panel. Jadi ada satu nih. It's like Hebrews 11:1. Hebrews 11:1, faith is being sure of what you are hoping for and being certain of what you cannot see gitu. Hebrew itu dari Ibrani. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Ya. Itu yang jadi pegangan aku, yang jadi ini aku sih. Pedoman hidup aku. Oke. Kenapa? Karena pada dasarnya kayak menurut aku nih kayak kita itu kalau kita udah ada satu yang mau diraih gitu, kayak kita udah tahu nih ini yang mau dikejar, jalannya tuh lebih lurus dan lebih cepat dan lebih efisien gitu. Jadi kalau misalnya kan kita punya iman, ini adalah yang Tuhan taruh buat hidup kita. Yang lain-lain tuh udah nggak annoy us anymore gitu. Jadi nggak terganggu dengan hal-hal yang bukan buat kita gitu. Jadi kayak fokus aja satu jalan ini gitu, dan jadinya lebih enak, nggak perlu menghadapi hal-hal yang bermasalah gitu kayak. Kalau kan kadang-kadang kalau kita lakuin sesuatu yang bukan bagian kita tuh ada aja kayak ininya. Jadi kayak kita fokus aja di sini gitu. Jadi lebih efisien sih. Lebih efisien ya. Oke. Oke, Ibu mungkin ada Pak? Kalau waktu Panel kerja di Turki ya, nah itu kan negaranya Muslim ya. Nah sebagai pekerja yang beragama Kristen, apakah ada tantangan atau untuk pengaplikasian kita sebagai orang Kristen di sana gitu? Dalam integritas kita sebagai ASN atau pegawai negeri sipil, apakah sulit, apa just regular normal gitu? Turki itu aku udah lumayan lama Mbak, jadi udah berapa kayak lama di sana? Bukan kayak 10 tahun yang lalu, cuma beberapa bulan gitu. Tapi in my opinion gitu, aku bukan satu-satunya Christian
pegawai negeri sipil atau staf ke konsulat di situ, tapi pada dasarnya orang-orang itu cukup sekuler gitu loh. Oh gitu. Jadi mereka nggak religiously yang nggak gimana. banyak. Di sini kan banyak lah yang bisa ekstrim atau bagaimana. Oke, iya. Di sana kayaknya kita ke gereja biasa, ada gereja. Oh, gitu. ada juga. Ada. Kita ke gereja hari Minggu gitu kan. Dan lingkungan kita pasti kalau konsulat atau kedutaan pasti kita cukup ini ya. Secure. Toleran gitu. Toleran. Orang nggak, I don't think people do radical things Yes, in yeah. our consulates or embassy gitu. But when you go out, ketika kamu Yeah. keluar, engage with people, community, Yeah. what you Kayaknya do? enggak deh, they're fine. Kayak They're are we fine. going to church? Ya oke gitu, nggak ada. Itu church-nya di tengah komunitas Iya, ya? Oke, church-nya oke. itu kayak di tengah kota, di gede, lumayan Oke, gede. oke. Jadi enggak, karena kayak beberapa tahun lalu Turkey is very secular country gitu loh, Mbak. Oh, Nggak ya? terlalu religious, nggak terlalu. Oh, oke. I don't know ya, maksudnya these Like days aku they don't have to wear a hijab and No. everything. Oh, oke. Oke. just like Western country ya. Is it? Oh, oke. Jadi memang sudah menikmati, ada juga punya pengalaman di negara yang memang itu mayoritas nggak sih Muslim? Iya. Iya, mayoritas. Tapi juga pernah juga di negara yang mayoritas Kristiani ya. Kristiani KTP. Stockholm enggak Kenapa kayaknya. gitu? Banyak yang ateis ya. Kristiani KTP. Iya. Ada istilah itu ya. Iya. Tapi apakah mereka banyak yang ateis juga di sana? Iya, pada dasarnya lagi-lagi mereka kayak very secular gitu. Mereka tidak mungkin karena Tidak mereka mengakui secure agama Ya. atau karena dipakein pajak ya? Karena ada beberapa negara bilang kami nggak mau mengakui agama karena ketika kami mengakui agama pajak kami bertambah dan Iya. menjadi mahal dengan Enggak sih, potongan-potongannya kan. udah tetap mahal sih. Oh. Kayak the tax tax di Swedia itu tinggi banget. Aku maaf ya pakai bahasa Inggris. Tax di Swedia itu mahal pada dasarnya. Dengan atau tanpa ada pajak tambahan dari gereja. Oke. Tapi menurut aku, ini tebakan doang, maaf ya orang-orang Swedia kalau mereka nggak setuju. Menurut aku, karena mereka itu secure banget, segalanya dijamin oleh negara. Jadi ada kecenderungan untuk aku nggak butuh Tuhan. Oh, gitu. Kayak jadinya kayak ya udah, kayak nggak perlu orang kan kalau butuh berdoa, Tuhan aku butuh makan besok, Tuhan aku butuh ini, kayak di sana tuh kayak semuanya udah settle gitu. Yeah, dia nggak punya pekerjaan, akan diusahakan oleh negara untuk cari kerjaan. Dia nggak punya rumah, country pay for it ya. Iya, ada caranya. Jadi kayak dia akan masuk ke satu sistem ini gitulah. Bukan directly pay gitu, tapi kayak. Tapi kesejahteraan berarti di ini ada homeless. Jadi ada 1-2 ada. Ya 1-2. Aku tuh sampai kayak why, kenapa bisa ada homeless? Tapi mungkin mereka ini using drug, jadi drug abuse. Ya, drug abuse, kayak mereka narcotics mungkin atau minuman keras gitu. Excessive, jadi, akhirnya kalau dia udah kayak gitu nggak bisa masuk ke sistem yang disediain sama negara itu, karena kan dia dianggapnya ya itu kayak enggak against the law ya, against the government. Benar. Oke. Tapi di sana aku bisa bilang kayak puji Tuhan, aku there are a lot of church who is really banyak gereja yang benar-benar sungguh-sungguh memuji dan memuja Tuhan, dan kayak sungguh-sungguh melakukan, maksudnya berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Itu jadi congregation-nya Sweden Swedish dan other nationalities, jadi orang-orang. I thought Indonesia. Ada aku. I mean gereja Indonesia. Oh enggak. Itu gereja Swedia pada dasarnya. Dan dia gereja Swedia pada dasarnya, tapi ada orang-orang di luar Swedianya, kayak dari Indonesia, dari African countries, dari Amerika, dari other European countries gitu. Gitu ya. Itu karena negaranya deket-deketan ya dengan negara-negara lain gitu ya. Makanya ada European country yang visit gitu ya. Oke. Jadi bukan ini Pak, bukan apa namanya Kristen. Mereka menyebutnya apa namanya? Sekuler. Ya. Jadi yang memang benar-benar nilai-nilai umum ya, tidak religius. Iya benar.
Bahkan kemarin saya melihat di Jerman ada negara khotbahnya pakai AI. Jadi sudah Modern jarang teknologi pastor yang mendaftar sebagai pastor. Jadi karena udah nggak ada pastor yang mau mendaftar, akhirnya mereka khotbahnya dikasih screen besar dan AI mulai berkhotbah. Pintar juga ya AI-nya. Pastor AI. Jadi kayaknya leadernya udah siapin sermonnya dan sebagainya, terus AI-nya tapi bentuknya manusia gitu dalam screen tersebut. Tapi congregation-nya regular congregation gitu. Apakah di Swedia ada seperti itu nggak? Enggak sih. Belum ada ya. Masih make sense ya. Jerman mungkin udah. mungkin ini sih kayak kan sekarang teknologi udah makin advance ya, gitu ya. Betul. Kayak mungkin aku nggak nyalain si AI-nya. AI kan cuma bentukannya aja ya. Kayak yang kayak Mbak Ti bilang pengajarannya tetap dari Pak Pendetanya kan. Benar. Gitu. Cuma pendetanya sudah nggak ada, jadi memang disiapkan sermonnya dari leader atau apa namanya bukan congregation apa ya namanya majelis. Tapi karena jarang ada yang mendaftar menjadi pastor. Pastor is not a fancy job. Right now, according to them, nobody like to apply as a pastor right now. Yeah, I mean like pastor is a big responsibility kan, tanggung Exactly. jawab sangat besar gitu untuk kalau nggak kuat-kuat dan nggak siap-siap dan nggak diinin Tuhan. Exactly, makanya nggak dipanggil Tuhan ya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Apply for a job gitu kan. Terus young generation right now mereka pikir, pastor gitu ya. Akhirnya mereka pikir, bagaimana nih mengatasinya? Ya udah, gampang AI. Kalau aku di Swedia kemarin tuh, jadi mereka tuh punya di gereja itu ada kayak sekolah Alkitab gitu, dan itu menghasilkan banyak banget kayak misionaris yang kayak umurnya 25, 24 kayak. Wow, wonderful. Like makanya itu yang generation bule. Ya, orang Swedia kayak. What is actually the language ya di Swedia? Bahasa Swedia. Is it difficult? Different ya? Iya. Bukan English. It's not English. Beda. Can you speak a little bit? Kayak aku takut ada orang Swedia. kayak Tuhan memberkati. Ini I have no idea. Kalau good morning? Good morning. Good morning. Sementara Amerika moron nih. Dia moron. Oh goodness. Oke. Tapi yang menarik nih tadi kalau dibilang sempat panel bilang Kristen KTP. Nah kalau mungkin diartikan dalam keseharian ya bahwa nilai-nilai kekristenan itu kurang gitu ya. Istilahnya kalau dari pernyataan panel sendiri, Kristen KTP itu apa sih? Seperti apa sih? Gini, jadi kalau aku maksudnya kayak Kristen KTP kalau misalnya yang di Swedia ya, mereka moral values-nya tuh oke banget, sesuai dengan moral-moral kekristenan. Tapi mereka nggak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Sebenarnya kan Kristen itu kan kita mengakui Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita secara pribadi gitu. Jadi mereka take the values gitu, kayak oke, saya tidak boleh mencuri, saya tidak boleh berbohong, saya gitu. Tapi mereka nggak mengakui Tuhan gitu. Kalau aku in general ngomong Kristen KTP sih kayak ya mungkin orang tuanya Kristen gitu. As a legal ini aja ya, formal ini ya. ID ya buat mereka tahu. Tapi they don't put in their ID ya. Enggak religion there is not like Indonesia. Oke, Manil, kalau menemukan waktu untuk baca Alkitab, kemudian berdoa di tengah kesibukan kerja itu gimana cara membagi waktunya? Jadi kalau aku biasanya tuh kalau misalnya dulu pas di Swedia misalnya aku punya ruangan sendiri kan kayak, dan itu aku terus-terusan nyalain worship music sepanjang hari gitu. Itu nolong sepanjang banget. Hari? Iya, kayak aku kebetulan suka worship gitu, lagu nyanyi gitu kan, kayak muji Tuhan dengan nyanyi gitu. Jadi kadang-kadang kan kayak ucapan-ucapan di worship song itu kayak firman Tuhan kan, kayak jadi tuh kena aja gitu, kayak nolong aja kayak kalau misalnya itu. Jadi aku biasanya
atau kayak ngingetin aku sama Tuhan gitu. Jadi atau ngingetin aku sama ayat-ayat firman Tuhan. Jadi kalau aku punya ruangan sendiri, aku biasanya nyalain worship song terus-terusan di ruangan aku. Kecuali ada tamu, ya. Ya. Kalau sekarang sih mungkin karena kita kan commune gitu ya. Kalau sekarang kerjanya, jadi aku mungkin pagi sih atau malam gitu. Jadi nggak along the day. Untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Oke. Itu yang dilakukan di sini ya? Kalau di sini sekarang. Oke. Kalau di rumah sendiri? Iya, di rumah sama biasanya. ya? Di rumah sih aku berdoanya baca Alkitabnya pagi-pagi gitu. Sama saat teduh ya. Saat teduh. Iya. Oke. Kemudian Penil, kalau punya cara nggak menyelesaikan konflik antara nilai-nilai pribadi dan budaya perusahaan sendiri? Caranya biasanya berdoa. Karena ketika aku sih ngerasanya kayak cukup sama ya, tapi ada aja kayak ketika itu udah kayak bersilangan, biasanya asam lambung langsung naik. Iya. Karena aku mungkin orangnya ini ya, conflict averse gitu loh. Aku nggak pengen berkonflik pada dasarnya secara umum. Jadi aku kayak langsung asam lambung udah naik. Wah, udah kalau dia kayak gitu tinggal berdoa aja. Tuhan tolong, Tuhan tolong gitu. Terus ada aja sih either misalnya kan itu budaya perusahaan atau budaya kantor kan juga orang kan ya, ada orang yang berubah atau aku jadi punya cara pandang lain gitu. Emang Tuhan tuh luar biasa sih. Jadi aku kalau udah kayak gitu udah berdoa dulu aja, pasti ntar ada aja jalan keluarnya. Jadi put God first ya, taruh Tuhan dulu dan yang lain akan berjalan ya. Betul. Pasti Tuhan kasih, misalnya kayak kamu ngomong sama si ini, kamu kayak gitu kayak ini udah kayak buntu gitu ya, udah bundet, tetapi kalau kita ingat Tuhan, kita doakan dulu, pasti ada jalan keluar ya. Tuhan kasih solusi. Bagaimana kalau di kantor itu masalah integritas gitu ya. Ini kan Pak Kris belum bertanya nih dari tadi saya nunggu Pak Kris nggak nanya-nanya nih Pak Kris. Bagaimana tuh menjaga integritas dan kesaksian iman di lingkungan kerja yang beragam lintas agama itu? Aku ini sih, jadi kan ketika aku jadi pegawai negeri kan juga gimana ya, itu kan juga penugasan dari Tuhan gitu loh. Kayak jadi kalaupun aku dimanapun pada saat ini di tempat itu ya ditugasin oleh Tuhan. Jadi yang utama adalah Tuhan gitu. Betul. Ketika apa yang harus dilakukan itu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, aku pasti pertama pakai diplomasi dulu sih. Kayak kalau memang memungkinkan untuk ya dibicarakan, didiskusikan untuk sesuai dengan yang baik gitu maksudnya. Tapi ketika itu udah nggak bisa, aku akan standpoint gitu kayak. What did you do? I told them I cannot do this. Kayak aku benar-benar kayak. Straight directly told them. Okay. Itu pernah aku beberapa tahun lalu sih kayak. Saya nggak bisa Pak gini, kayak hati nurani saya nggak mengizinkan saya melakukan ini gitu. Wow. Terus besoknya dipecat. Seriously? Beneran? Tapi ya nggak apa-apa kan, kayak maksudnya emang Tuhan yang taruh, pasti di Tuhan udah nggak apa-apa, tempat yang lain kasih aja. Tempat yang lain pasti ya. Jadi dipecat terus di jabatannya, jadi waktu itu aku pengen jabatan, terus kayak jabatannya dilepas, ya udah nggak apa-apa. But you stand with your faith, with your belief. Kamu istilahnya bold ya dengan imanmu gitu loh, dengan imanmu. Dan kalau kamu percaya imanmu itu pasti menyelamatkan kamu. Dan aku kayak kalau misalnya ini aku masih berdoa challenging terus. Banget nih. Wow, it's so proud of you. Aku nggak, maksudnya kan ini aku juga masih panjang mungkin kayak aku selalu berdoa kayak Tuhan tolong jangan sampai aku mendukakan hati Tuhan gitu dalam apalagi dalam pekerjaan ini gitu kan, kayak this is second to you gitu, of course this is third to you, nggak ada kayak maksudnya bukan mengecilkan hai kantorku gitu, bukan mengecilkan itu, tapi kayak kan aku juga ada di situ karena tugas dari Tuhan, jadi Tuhan adalah yang utama, dan aku juga mau ini juga untuk melakukan kehendak Tuhan dalam untuk hidup kemuliaan aku nama Tuhan ya gitu. Jadinya aku malu gitu kalau misalnya
ada orang kayak orang Kristen tapi korupsi. Iya betul. Iya. Gitu. Kristen bisa disuap gitu ya. Kristen bisa di apa namanya? Wah itu Iya, istilahnya zaman sekarang ini bribe ya, Iya, bribe. enggak. Wow. Tapi aku puji Tuhan kayak Pernah nggak ada yang mau nyuap? segala macam sih ada Wow, aja. Tapi scary caranya halus ya. kayak tapi kan kayak aku ya itu kayak kadang-kadang aku gitu kan ya. Aku nggak mau sih kita Iya. karena kita jaga Integritas kita ya, sesuai dengan apa namanya apa yang Tuhan mau ya, kita mau kerjakan itu ya. Karena firman Tuhan sendiri katakan ya, takut akan Tuhan adalah permulaan akan pengetahuan, dan semuanya akan ditambahkan ya kan. Jadi apapun yang kita minta, Tuhan pasti akan menambahkan. Nah, karena itu saya percaya walaupun saat itu Penil dipindahkan dari jabatan tersebut, itu Tuhan pasti bekerja ya, dan ada masa depan yang lebih baik yang Tuhan sudah siapkan. Jadi kadang-kadang orang Kristen jangan kecil hati ya, kalau misalnya ketika harus stand up dengan imannya, ya harus bold dengan imannya, harus apa ya istilahnya tegas dengan imannya, tetapi menghadapkan di satu sisi pilihan dia harus dipindahkan atau bahkan dipecat, tapi kita percaya Tuhan punya maksud yang lebih baik ya, maksud yang lebih indah. Ya. Pasti kalau orang-orang yang maksudnya kita kan ngelakuin itu untuk Tuhan, pasti Betul. Tuhan pelihara gitu. Benar. Walaupun pemeliharaannya mungkin nggak sesuai sama yang kita ingin, ya, tapi dan jalannya juga tidak mungkin sama gitu ya. Mungkin kalau yang kita bayangkan straight gitu ya, mungkin agak belok-belok dikit, ya berliku-liku, agak panjang, agak membosankan atau bahkan penuh tantangan. Tapi kita percaya kalau Tuhan memelihara kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Dan pemeliharanya itu selalu ajaib. Nggak pernah kita sangka-sangka, wah ternyata kita udah bisa begini ya. Ternyata Tuhan bisa melakukan yang lebih baik gitu kan ya. Iya. Luar biasa Penil, bangga deh. Benar. Oke. Sahabat YJK silakan aja beri komentar di kolom komentarnya. Kita masih tunggu ya. Dan kita masih bincang-bincang dengan Berliana Penil Hutajulu, staf dari Kementerian Republik Indonesia. Dan bagaimana kesaksian Penil sendiri dalam bekerja, kita akan dengarkan juga. Pernah nggak Penil mengalami prasangka atau diskriminasi di tempat kerja karena keyakinan agama? Kebetulan aku bisa bilang di Kementerian Luar Negeri itu mungkin karena kita kan menghadapi berbagai bentuk ini ya, kayak maksudnya kita itu kadang-kadang misalnya di negara di Amerika, kadang-kadang di Arab Saudi, kadang-kadang di Korea Utara, kadang kan kayak gitu kan, di Afghanistan kayak. Jadi kita menghadapi berbagai jenis manusia. Jadi menurut aku toleran levelnya itu tinggi. Jadi sudah biasa ya, udah tahu apa namanya tata caranya ya untuk bertoleransi itu udah ngerti ya. Jadi iman masing-masing gitu. Tapi kayak misalnya berarti kan kalau di KJRI mana gitu ada kayak pejabat dari kedutaan atau di konsulat datang ke gereja misalnya kalau betul kan? Banyak ya di waktu saya di LA itu banyak dari konjen datang dan walaupun dia tidak seiman dia ikut ibadah loh. Iya benar, itu hal-hal yang lumrah gitu. Aku juga misalnya kayak Idul Fitri, di mana di Idul Adha aku akan datang gitu, walaupun nggak ikut ibadah tapi aku ikut duduk terus habis itu makan enak. Jadi kalau untuk toleransi level sih di kantor enggak sih, kayak kita udah cukup ini, kita cukup open minded ya. Iya, sama teman-teman juga ya, pasti mereka juga mengerti ya. Berarti Kementerian Luar Negeri bagus dong ya trainingnya masalah training seperti hidup karena berat kan, kita kan di luar negeri tuh kayak we don't have anyone gitu. Kalau kita being kayak kami adalah yang paling benar dan kamu semua salah kan, siapa yang mau bisa kerja sama kita kan? Kita coba untuk toleran dan coba untuk open minded, engage ya, blended ya. Very good. Pernah kerja sama Pak Jokowi nggak? Ada sih, pernah sekali 2 kali, tapi gitu. Gimana waktu bekerja sama Pak Jokowi?
capek. Oh iya, waktu itu pernah sakit ya, lagi sakit ya. Iya. Capek sih, karena mungkin protokoler ya. Bukan protokoler sih, tapi jadi kayak goalnya, kalau Pak Jokowi itu kayak goalnya tuh jelas gitu. Jadi dia mau A gitu, terus habis itu gimana pun caranya untuk menghasilkan A itu harus kita lakuin. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya udah apa boleh buat gitu. Jadi kayak targetnya tuh harus achieve gitu, harus terlaksana itu sih. Jadinya kan kadang-kadang kan ketika di lapangan nggak semuanya bisa terukur dan nggak semuanya bisa di prepare beforehand kan. Kadang-kadang baru kayak apa kita harus nyiapin ini, oke kita siapin, oh udah semuanya lah kita siapin gitu. Jadinya lumayan capek sih waktu ngikutin Pak Jokowi ya. Itu di mana, di negara mana itu? Waktu itu mau ke Ukraine, ke Ukraine sama ke Rusia. Struggle juga ya. Wow, luar biasa panel ya pengalamannya. Panel, menurut panel sendiri apa batasan yang sehat antara kehidupan pribadi dan profesional, terutama ketika pekerjaan menuntut banyak waktu dan energi? Yang sehatnya itu seperti apa sih sebenarnya? Harusnya. At least Sabtu Minggu tuh untuk kehidupan pribadi lah ya. Kalau di kadang-kadang tuh kalau kita di kedutaan atau di ini kan Sabtu juga ada acara, Minggu suka ada acara gitu. Tapi saya usahain sih Sabtu Minggu kalau memang nggak harus, misalnya kayak ada Natal, ada Paskah, ada Idul Fitri, ada apa gitu, ada 17 Agustus, Sabtu Minggu untuk kehidupan pribadi gitu. Kemudian setelah pulang kantor, saya tuh selalu ngomong sama, kalau misalnya pas di luar gitu sama teman-teman di kantor gitu kan, kayak aku mau pulang, masih ada yang pending nggak gitu kan, kayak nggak ada, oke, unless kantor kebanjiran, kebakaran, jangan ada yang telepon aku. Jadi kalau udah keluar dari kantor, unless benar-benar, maksudnya kalau kondisi emergency please call me gitu. Kalau other than that you can handle, right? Kayak udahlah besok aja kita kerjain, masih ada hari esok gitu. Jadi aku karena begitu pulang kan kayak main sama temen, terus aku juga ngurusin hidupku sendiri, cuci baju gitu, bersihin rumah gitu kan. Kayak ya itu sih, aku berusaha buat di kantor aku akan full gitu kerjain tugas kantor, tapi kalau udah pulang atau Sabtu Minggu udah berikan itu yang supaya balance ya. Iya. Betul. Karena mungkin orang butuh kita kan, kadang-kadang orang butuh kita gitu. Kayak aku tuh orangnya people pleaser gitu sih. Jadi kayak berusaha untuk deliver, tapi lama-lama nggak bisa nih, nggak sehat gitu. Jadi kayak harus di ini aja, kayak udah jam pulang kantor atau Sabtu Minggu. We have to say yes ketika itu yes, no ketika harus itu no. Sometimes kalau kayak gitu itu dengan pemerintah apa bisa ya? Karena kan Indonesia itu dengan pemerintah penuh dengan apa ya? Kalau orang Jawa bilang unggah-ungguh ya, kayaknya nggak enak gitu kalau kita bilang enggak atau kita bilang tidak ketika memang waktunya udah harus tidak gitu. Kalau di Amerika kan strict ya, well it's time gitu ya, we have to go, it's finished gitu. Kalau di pekerjaan gimana tuh? Kalau ya waktu aku sebelumnya di Swedia, aku yang ngomong sama teman-teman kayak kayak we are not gonna, kita nggak bakal ganggu-ganggu pas weekend, kita nggak bakal ganggu-ganggu pas ini, dan itu ngebentuk budayanya jadi baru. Sedangkan di sini mungkin karena lebih besar ya, kayak lebih banyak orang-orang, rata-rata sih kita udah usahain untuk kayak gitu, karena kan ya mental sanity gitu, kayak kesehatan kesehatan jiwa itu juga perlu dijaga gitu. Benar. Walaupun mungkin cuman texting gitu, tapi kan juga gak apa-apa lah beristirahat gitu, pikirannya sebentar gitu. Bukannya kita nggak mau bantu kan, pasti betul. Kalau ada emergency call us gitu, tapi other than that kan bisa besok. We still can continue. Oke. Daniel sendiri ngikuti nggak sih perkembangan dunia Kristen saat ini di Indonesia? Ada beberapa ya mungkin ya karena berkembangnya ini ada anggapan atau ajaran yang mungkin berkembang Kristennya sendiri gitu loh. Bagaimana menurut Daniel sendiri melihat hal itu? Ada gejolak juga ya di. Aku tuh ini sih, jadi aku tuh baca something gini.
Gak mungkin kamu bilang kamu mencintai Tuhan tapi kamu gak mencintai tubuhnya. Jadi pada dasarnya kayak Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dia mengasihi orang gitu, karena dia mengasihi seluruh umat manusia kan pada dasarnya. Kemudian keselamatan bisa didapatkan dari orang-orang yang mengaku Tuhan sebagai, karena satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup kan gitu. Nah, tapi love needs to be spread gitu, kayak karena apalagi yang kalau kita nggak menyebarkan kasih, nggak akan ada orang, karena kita kan ambassador-nya Tuhan Yesus kan gitu. Nggak mungkin ada orang yang nggak kenal Tuhan Yesus tiba-tiba baca Alkitab, kecuali emang bener ya itu datang dari mimpi gitu. Tapi kan dalam keadaan sekitar kita adalah representasi dari Kristus itu sendiri di dunia gitu. Jadi semuanya itu perlakukanlah dengan kasih sih menurut aku. Jadi kayak boleh nggak setuju, boleh berbeda pendapat, boleh apa, tapi dasarnya itu kasih. Kasih adalah dasar dari semuanya. That's the word of God, ya kan? Kasih adalah mengalahkan semuanya. Love everything, love your enemy, love everything ya. Dan juga di dalam kolong langit ini semua ada waktunya ya. Pengkhotbah katakan ya, semua ada waktunya. Oke, sepertinya kita harus akhiri nih perbincangan kita, dan satu hal yang menarik ya. Mungkin panel sendiri punya pesan buat profesional Kristen bagaimana menjalani pekerjaan. Kalau boleh berdoa sama Tuhan, tanya apa purpose Tuhan di hidupmu dan jalani itu. Very good ya. Jadi itu dalam doa pribadi setiap pagi atau sampai kamu menemukan purpose itu di dalam hidupmu. Sampai kamu menemukan. Wow, luar biasa. Luar biasa. Oke, Penel, terima kasih sudah jadi tamu kita hari ini. Terima kasih ya Penel. Terima kasih. Tuhan berkati ya. So Oke, sahabat YJK, kita akhiri perbincangan kita kali ini, dan kiranya menjadi berkat buat Anda semua. Menjadi profesional Kristen di dunia bisnis bukanlah tugas yang mudah, tetapi itu adalah tugas yang mulia ya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen, saudara dapat membuat perbedaan positif di dunia dan mencapai kesuksesan sejati. Sampai jumpa di seri Christian Leadership YJK berikutnya. Have a great day. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.